Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih Ibu Ketua. Jadi mungkin secara garis besar saya mencoba untuk yang utama adalah soal pagar laut. Yang telah kami lakukan adalah kami melakukan kerjasama dengan kepolisian. Jadi proses pemeriksaannya pun pemeriksaan juga ikut. Harapannya apa? Kalau di luar kewenangan kita di situ, maka untuk hal yang di luar itu. Jadi saya sebetulnya sepakat dengan Pak Pambagio juga dengan beberapa para anggota bahwa siapa, tapi kami kan juga tidak bisa menuduh ketika tidak ada buktinya begitu. Nah sehingga ketika terbukti seorang kepala desa dan perangkatnya lalu kemudian mengakui berdasarkan bukti-bukti, maka tindak lanjut berikutnya adalah itu dilanjutkan oleh kepolisian. Dan proses proses penyidikannya itu pun kepolisian ikut di KKP. Itu yang dapat kami sampaikan. Lalu kemudian yang kedua, tim dari KKP sendiri juga diperiksa sebagai saksi ahli. Saksi ahli bahwa ruang laut itu pengelolaannya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjawab publik, tetapi kemudian tentu berikutnya seperti yang diinginkan oleh tadi Pak Rohmin, ya kita tidak pernah takut Pak, insya Allah kita tidak pernah takut. Target dan tujuan kita sudah pasti adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, utamanya adalah masyarakat. Nah, tentang 5 kebijakan ekonomi biru itu ada perluasan kawasan konservasi, lalu penangkapan ikan secara terukur, lalu kemudian budidaya, lalu pengawasan pesisir, pulau-pulau kecil, lalu kemudian adalah pembersihan sampah plastik. Sebetulnya ini semua kelihatannya adalah ekologi, domainnya. Tapi sebetulnya di baliknya itu ada ekonomi. Contoh misalnya pulau-pulau kecil Ibu, itu bicara soal bagaimana marine tourism itu bisa bergerak ke sana. Nah dampak yang akan timbul, jadi kita itu terus terang kawasan misalnya pulau-pulau kecil yang indah dan bagus, karena nanti terkait juga dengan lembaga lain yang kita kolaborasikan gitu ya, seperti kayak logistik, infrastruktur dan seterusnya. Dari sisi ekologi merusak atau tidak? Kalau misalnya tidak merusak, itu kita buat prospektus. Nah kita sudah membuat tim untuk membuat prospektus, mungkin dalam waktu tidak lama mudah-mudahan kita sudah memiliki prospektus untuk nomor 1 yaitu soal perluasan konservasi. Nilai ekonominya di mana situ? Carbon trade di situ. Karena konservasi ini adalah tempat pemijahan, lalu kemudian produksi oksigen dan kemudian serapan karbon. Nah ini ada. Caranya gimana? Kalau itu sudah bisa terdeteksi sebetulnya nanti kita bisa sampaikan kepada industri-industri besar seperti kayak misalnya industri airline, industri pabrik atau pertambangan dan sebagainya. Mereka juga harus offset. Ini potensi ekonominya yang belum digali, nah ini sudah kita rancang. Lalu yang kedua penangkapan terukur Pak. Kemarin saya sampaikan di sini sedikit, mohon izin Ibu Ketua. Kemarin kami kedatangan investor dari Peru. Di Peru dia cerita dia tidak mengembangkan budidaya tetapi stok ikannya semuanya dari laut. Dan Peru itu adalah produsen tepung ikan terbesar di dunia. Dia menangkap 1 tahun hanya 2 kali. Awalnya juga sulit untuk menghandle masyarakat nelayan tradisional. Tapi kemudian dengan ketegasan bersama antara pemerintah dengan juga anggota parlemen lah begitu ya. Kemudian mereka cuma 2 kali, cuma bulan November, Desember sampai Januari, kemudian yang berikutnya di bulan Agustus. Sehingga stok ikan di laut itu tetap stabil dengan baik. Lalu kemudian
perusahaan besar dan pelaku nelayan tradisional. 30 GT itu adalah dianggap sebagai nelayan tradisional, itu dikendalikan di sana, diberikan kuota. Lalu kemudian perusahaan besar maksimum cuma 5 di sana begitu, dan mereka stabil sekali. Ini tentu salah satu yang kita adopsi. Lalu kemudian budidaya. Budidaya ini harus menjadi kekuatan Indonesia. Ada 5 komoditi budidaya ya yang harus menjadi kekuatan kita. Mohon izin Pak Rohmin, untuk budidaya, untuk udang saja itu kontribusi ekspor kita itu paling besar. Dari seluruh ekspor rata-rata 5,5 miliar. Udang kita ini hampir seluruhnya itu hampir bisa dibilang masih tradisional penanganan budidayanya. Untuk di Kebumen itu adalah sebagai satu model pengembangan budidaya yang modern. Budidaya itu ternyata maksimum umurnya cuma 10 tahun. Setelah 10 tahun dia harus sudah berubah teknologinya. Nah, ini yang dilakukan di Kebumen. Modelnya Kebumen. Angkanya tidak sampai Pak, 300 cuma 170 miliar. Ya, jadi tidak sampai. Dan ini target produksinya harus mencapai best practice 40 ton per hektar. Apakah ini sudah betul-betul teknologi yang terkini? Belum. Ini belum. Tetapi at least ini yang paling murah Pak. Karena kalau pakai teknologi yang 1 hektarnya itu produksinya sampai 100 ton misalnya gitu, bisa 7 miliar per hektarnya costnya. Jadi lebih tinggi, nggak kuat juga nantinya. Tapi paling tidak ini sudah memberikan kontribusi lumayan. Jadi sekarang kita hitung trennya itu naik, produksinya naik terus. Dan manajemennya juga harus dirubah terus Pak, mohon maklum. Tapi ini yang paling tidak kami sudah punya itu. Yang kedua kalau Pak Rohmin melihat Pantura, ada 78.550 hektar di Pantura itu eks tambak, udang, windu dan lain-lain. Ada bandeng dan lain sebagainya. Ini sekarang sudah tidak berfungsi dengan baik. Ini menjadi idle, tidak bisa memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Nah, kita sudah buat model itu bisa ditanamin nila salin. Yang nilainya itu dalam kelompok tilapia. Nilai nila salin itu di dunia itu besar sekali. Tadi di 5 komoditi itu kira-kira sekitar lebih dari 14 miliar dolar valuasi pasarnya nila salin itu. Kita produksi nila itu cuma 1,3, habis 90% mungkin itu dimakan di dalam negeri dan masih kecil-kecil. Nah, ini kita rubah menjadi modeling, kita sudah buat anggarannya cuma 41 miliar, kita buat di Kerawang. Ini di Kerawang Pak, itu bekas tambak inti rakyat yang dulu dibangun oleh Bapak Presiden Soeharto, tapi kemudian karena lingkungannya sudah rusak akibatnya jadi tidak berfungsi. Nah itu kemudian kita buat modeling ini dan kemudian didukung oleh Bapak Presiden untuk kita kembangkan. Kita akan mengembangkan tahap pertama ini seluas 20.000 hektar di sekitar Kerawang, Jawa Barat 20.000 hektar. Kalau itu bisa terjadi 20.000 hektar itu, maka tenaga kerja at least minimal itu 30.000 tenaga kerja yang di-generate di situ. Ini program-program kita seperti itu. Lalu tadi soal pagar laut sudah, ya. Terus kemudian pengawasan. Soal pengawasan, terus terang kami sudah punya program. Kita sebutnya sebagai Ocean Big Data. Ocean Big Data ini adalah nggak bisa lagi lari lah boleh dibilang. Kita bergerak kemana aja bisa ketahuan. Ini sudah kita rancang sejak tahun 2022. Dan kemudian kita mencari pembiayaan-pembiayaan yang lebih tidak memberatkan APBN. Tapi kemudian nanti bisa dikembalikan dari PNBP. PNBP yang didapatkan bisa dikembalikan untuk itu. Nah ini sudah kita rancang, alhamdulillah sudah sebetulnya tinggal implementasi saja. Termasuk penangkapan ikan terukur sebetulnya bisa jalan kalau ini terimplementasi. Kenapa? Seluruh kapal penangkap ikan itu harus dipasang teknologi yang kita bisa deteksi
dia kemana? Pertama adalah untuk mengetahui jumlah ikan yang ditangkap. Lalu yang kedua adalah dia kalau terjadi sesuatu rescue juga segera bisa bergerak. Emang ideal Pak, harus seperti ini. Termasuk penggunaan ruang laut. Penggunaan ruang laut apabila kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, sudah tidak seperti sekarang, baru ketahuan setelah rame. Ya mohon maaf, memang pengawasan kita manual Pak. Sekarang ini masih manual, melibatkan pemerintah daerah dan kemudian masyarakat, lalu kemudian ada beberapa penyuluh juga gitu ya, dan kita sekali-sekali keliling begitu. Tapi kita memang masih manual. Nah, walaupun demikian tadi terima kasih Pak Romin juga sudah mengatakan bahwa kita yang pertama lah melakukan tindakan terhadap itu. Tapi kita tidak pernah menyerah, yang pasti mudah-mudahan 2026 nanti, karena ini pembangunannya memang mesti integrated. Kalau ini bisa terjadi, seluruh ruang laut, seluruh kegiatan apapun yang menggunakan ruang laut, ini akan terdeteksi di sini. Lalu yang kedua, kita akan bisa juga mengembangkan namanya ocean accounting. Pertama, aset laut kita itu sebetulnya berapa. Lalu yang kedua, potensi yang bisa dikembangkan di sana itu seperti apa. Tanpa dia berlawanan dengan ekologi. Karena ekologi harus dijaga. Pertumbuhan umat manusia terus meningkat. Kita menuju 300 juta. Daya dukung kita ya segini aja gitu. Terus kemudian, mohon maaf nih agak sedikit hujan juga terus deras. Sementara sedimentasi terus ke laut. Dan lautnya juga kemudian menjadi di pinggiran juga berubah. Itu kalau ideal, kalau misalnya di gunung-gunung itu ada reboisasi, waduh keren banget itu. Ya. Tapi paling tidak itulah yang. Jadi untuk menjawab tadi pengawasannya bagaimana, kalau ini sudah kita jalankan, insya Allah dengan cepat, dengan tepat kita akan bisa lakukan secara akurat. Nah, kalau sekarang jujur saja memang masih manual. Namun demikian apa yang sudah kita lakukan kita lakukan. Terus kemudian tadi yang disoroti oleh Ibu Ketua soal penyediaan flag ice di Beringharjo di Jogja. Kita siap untuk mengadakan itu agar pedagang ikan di sana tidak kesulitan terhadap es. Lalu kemudian yang di Malang, stok itu kita tidak masalah karena itu bisa didorong dari Surabaya menuju ke sana. Kalau kemudian masih terjadi kenaikan harga, tentu kita akan segera kita akan turun ke lapangan untuk melihat potensi stok. Terus terhadap stok yang di Palembang, saya setuju kalau di Palembang itu kalau disediakan ikan dengan daging maka ikan dulu yang diambil. Nah, kalau saya orang gunung Ibu, jadi senangnya daging. Tapi sekarang saya sudah doyan ikan. Nah di Palembang itu kami menjamin bahwa stok di sana, kebutuhan ikan di sana tidak ada masalah. Jadi kalau 107 itu kurang, ya udah nanti kita akan pantau terus Bu, bahwa jenis ikan ketersediaan ikan di sana akan dipenuhi. Kenapa ini Jakarta, Surabaya, Bandar Lampung, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makassar, Ambon adalah lokasi-lokasi yang kita sorot bahwa di situ memang demand atau kebutuhan di ikannya itu ada tinggi. Tapi semuanya dalam kondisi aman. Jadi kondisinya tidak ada yang short di situ. Itu. Barangkali bisa saja kalau misalnya 1-2 terhadap jenis ikan yang tidak ada, misalnya begitu. Tapi secara overall, secara keseluruhan itu adalah terpenuhi dan aman. Ada lagi nggak ya? Soal PNBP. PNBP tahun 2025 targetnya adalah 2,8 triliun. PNBP ini juga terus terang kita sorotin dari masing-masing, yaitu dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah dari bisa dikeluarin mungkin PNBP.
sumber daya alam itu dari perikanan tangkap. Nah ini dilema Bapak, kalau tadi ada pertanyaan PNBP-nya ketinggian, sebetulnya tidak ketinggian. Memang itu salah satu cara yang sebetulnya sudah sangat memudahkan. Kalau dulu di depan sebelum melaut dia harus sudah bayar, sekarang dia melaut dulu, kembali dia dapatnya berapa, baru dia bayar. Harusnya ini sudah paling ideal. Walaupun pada kenyataannya sebetulnya kita kadang-kadang ya dibohongin juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada ocean big data tadi dia nggak bisa lari kemana-mana. Itu sehingga PNBP targetnya tadi sempat ditanyakan 2025 adalah 2,8. Di mana terdiri dari PNBP sumber daya alam 1,6 triliun, PNBP lainnya 1,1, PNBP lainnya itu yang paling besar adalah dari ruang laut. Jadi kalau dulu ruang laut di 2021 itu hanya 23 miliar kurang lebih. Terus kemudian kita bergerak, kita perbaiki semua berdasarkan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kemudian meningkat terus. Jadi memang sebetulnya dalam kasus seperti kayak pagar laut, reklamasi yang tidak ada izin, pembangunan hotel, resort di pulau-pulau yang tidak ada izin, itu dulu marak. Dan kita sudah melakukan penghentian dan kemudian atau boleh dibilang ya penghentian itu kasusnya ada 196 kasus. Ya berjalan baik lah, artinya itu yang bersangkutan akhirnya membayar dan kemudian bagi yang tidak boleh karena wilayah ekologi yang diterjang misalnya begitu maka dia harus mengembalikan posisi itu. Ini yang menjadi isunya sangat sangat menarik kan karena memang dekat dengan Jakarta dan sangat sensitif di situ. Tapi yang terjadi di tempat lain juga banyak. Namun demikian di tempat lain itu ketahuan. Seperti di Bekasi contoh yang paling dekat juga misalnya. Ada PT-nya. Lalu PT-nya mengatakan oh ya kami belum paham dan seterusnya kami minta maaf. Lalu mereka siap membongkar dan siap membayar. Dan itu dilakukan oleh Pak Epung. Ya, Pak Epung. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Oh satu lagi Ibu Sadah yang Ambon soal PIT tadi sudah saya jawab ya. Mudah-mudahan bisa terjawab kapan itu berlakunya. Apabila seluruh kelengkapan ini bisa diimplementasikan dengan baik maka penangkapan ikan terukur itu akan bisa berjalan dengan baik. Dan itu tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Dan yang terakhir adalah soal asuransi nelayan. Kita dulu sudah mengalokasikan dan sudah menjalankan itu di era 2021-2022 dan seterusnya. Tapi kemudian belakangan kami belum mendapat dukungan kembali soal anggaran itu. Kami mencoba untuk meningkatkan PNBP, harapan kami sebenarnya dari situ kita bisa kembalikan dalam bentuk asuransi. Ya kami sedang berjuang. Mudah-mudahan dengan dukungan pimpinan, Ibu Ketua dan Wakil Ketua secara seluruh anggota ini kita bisa manfaatkan. Karena kalau PNBP kita bisa manfaatkan kita bisa membangun Indonesia ini lumayan tidak terlalu sulit-sulit begitu. Saya kira demikian sekali lagi karena kalau misalnya masih ada beberapa yang belum, mudah-mudahan ini sudah semua saya bisa menjawabnya. Dan selanjutnya mohon arahan berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya interupsi sedikit Bu Ketua, maaf. Soal PIT tadi. Ada yang belum dijawab? Iya, soal PIT tadi Bu, Pak Menteri. Ada dua ya, yang tadi soal BBM ya belum dijawab, disinggung oleh Pak Menteri. Terus soal PIT ya, yang tadi diimplementasikan di tahun 2024 kan sudah ya Pak di zona 03 ya? Iya. Saya jawab ya Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Izin Ibu Ketua. Untuk PIT tidak bisa manual Ibu. Kalau manual sekarang ini sudah kita uji coba di zona 3. Tapi luasan mungkin bisa ditampilkan zona, kalau bisa ditampilkan zona bisa dilihat. Luasan wilayah itu kalau zona 3 itu Ambon, Merauke itu jauh sekali Bu. Itu sekarang itu kita manual. Ya ini kalau manual mohon izin memang akan
sulit sekali. Sekarang ini kita sudah terapkan. Mereka hanya kita izinkan untuk mereka start dari sana, lalu kemudian membongkar juga di sana. Lalu kemudian kita hitung. Tapi yang transshipment kita terus terang tidak bisa mendeteksi. Transshipment itu karena kita hanya mengandalkan VMS yang dipasang di kapal, dan kapal yang dipasang VMS itu kalau ditutupin dengan kaleng sudah nggak kelihatan, Ibu. Lalu balik misalnya dia nangkap 100 ton, waktu di transshipment di tengah laut, waktu dia jalan balik misalnya tinggal sisa 20 ton, ya hanya 20 ton yang dihitung. Itu salah satunya. Ini posisi ini 1 jam yang lalu. Selalu seperti ini kalau Ibu Saadah mau lihat itu yang sebelah kanan. Di sebelah kanan itulah kondisi yang sekarang. Ya kalau overfishing Pak, ini kemampuan kami hanya baru sampai ini, VMS. Padahal kami menginginkan ocean big data yang tadi. Kalau yang tadi itu bisa dilengkapi Ibu Saadah, insya Allah ini kita bisa deteksi. Dan kemudian betul-betul bisa seberapa besar sebetulnya yang bisa kita manfaatkan di situ. Ini satu contoh aja misalnya kapal Incamina 23 itu 32 GT, itu yang tadi diklik itu. Ini 1 jam yang lalu. Ya hanya seperti ini kita bisa, tapi kalau tadi kita bisa implementasikan PIT bisa jalan. Jadi syarat dari PIT itu adalah itu harus ada dukungan sistem yang lengkap, Ibu. Pelabuhannya juga lengkap. Nah, berani ngomong kita. Sedikit Bu, boleh Bu? Saya jawab dulu satu lagi Bu Saadah yang soal BBM. BBM. Bu Saadah. Ibu mohon maaf. Ya satu lagi soal BBM. BBM kita selalu berkoordinasi dengan Kementerian SDM, dengan BP Migas juga, dengan Pertamina juga kita selalu berkoordinasi. Ya complicated di situ, tapi yang pasti kita selalu berharap agar BBM itu memang harus tersedia. Sejujurnya kalau PIT itu berjalan betul, karena infrastruktur juga harus didukung, maka itu tidak boleh ada lagi yang namanya kekurangan dan seterusnya. Saya kira demikian. Silakan Pak. Demikian Ibu Ketua. Baik, terima kasih Pak Menteri Izin atas pimpinan. jawabannya. Ini ada beberapa teman-teman akan Izin, melakukan Ibu. pendalaman. Yang mau pendalaman tolong daftar ya. Izin. Ada yang belum dijawab? Ada Bu. Ada yang belum dijawab? Iya, terima kasih Bu. Yang Pak Menteri belum jelaskan terkait dengan pengawasan pesisir. Jadi tidak perlu menunggu alat canggih dulu. Karena Pak Menteri itu punya tenaga PPL di sana yang di bawah kendali kementerian. Nah itu bisa diberdayakan. Dan ke depan seperti apa yang akan Bapak lakukan agar tidak terjadi lagi seperti ini. Karena ketika terjadi seperti ini kan juga semua serba salah kita. Baik Pak Menteri. Kemudian, Pak, belum Bu, Pak, terkait ini dengan Bapak pertanyaan tadi sudah. Ini untuk yang pendalaman ada berapa lagi ini. Jadi kalau yang tadi belum dijawab boleh dijawab sekarang. Tapi kalau ada hal baru lain-lain lagi nanti yang akan pendalaman dari fraksi Bapak yang Bapak titipin ya Pak. Baik, sekarang untuk pendalaman tadi teman-teman sudah daftar dari PKS Pak Yohan. Pak Johan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri beserta seluruh jajaran. Izin Bu Ketua, saya ingin mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Rajib dan Pak Firman Subagio ya soal pagar laut, Pak Menteri. Pertama saya ingin ingatkan bahwa salah satu dari tujuan kita bernegara dan tugas pemerintah itu adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu jawaban pemerintah menurut saya juga harus mencerminkan itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita lihat dari jawaban seperti ini kan tidak menggambarkan kita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jawaban
ada kepala desa yang 48 walaupun tadi sudah dijelaskan tadi itu. Nah, itu yang pertama yang tegaskan. Yang kedua, coba tolong dibaca kembali hasil laporan kesepakatan kita pada tanggal 23 Januari kemarin. Ya. Itu bukan hanya soal Bapak bekerja dalam batas kewenangan saja, Pak. Di poin 3 itu ada lagi soal koordinasi dengan aparat hukum, pemerintah daerah dan institusi lain. Ya, dan juga ya poin kelimanya itu soal merespon secara cepat semua opini-opini publik yang terkait dengan itu. Nah, karena itu, tapi jawaban Bapak itu hanya menyangkut poin 2 saja. Poin 2, 3 tadi dijelaskan secara lisan, tapi tidak bisa menjadi dokumen kami. Soal bagaimana koordinasi Bapak dengan aparat hukum. Nah, ini menurut saya coba ke depan diperhatikan semua kesepakatan kita agar kemudian juga dijawab secara tertulis. Dan itu bukan hanya pertanyaan seorang, tapi merupakan kesepakatan dari Komisi 4. Yang terakhir, yang ketiga ini Pak, dari hasil penyelidikan Bapak ini kan sudah jelas Pak. Pertama ada pelanggaran, ya itu dikasih judul itu di halaman 4 itu. Saya bacakan saja ulang, ya bahwa ini tentang pengenaan sanksi administratif di bidang pelanggaran ditemukan adanya pelanggaran pemasangan pagar laut tanpa izin. Poinnya ada pelanggaran Pak, itu satu. Ya, yang kedua ada pelaku. Ini kan sudah jelas. Ya, nah karena itu tidak cukup buat kita jawaban ini Pak, ya kan? Apa langkah-langkah berikutnya kira-kira? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Firman Subagio, saya ingin dalami sedikit. Pak, pagar laut ini bukan hanya soal fisik Pak. Kalau saya jadi Menteri KKP Pak, saya yang paling tersinggung dengan adanya pagar laut ini. Tapi Bapak jawabnya datar-datar saja di dokumen ini. Pagar laut bukan hanya soal fisik Pak, tapi di situ ada kerusakan ekologi, ada menghambat nelayan, ada gangguan sosial, ekonomi dan lain sebagainya, lengkap ada di pagar laut itu Pak. Nah karena itu, kalau kita menggunakan undang-undang, saya ingin menggunakan ini sebagai dengan menggunakan alat uji undang-undang darurat negara Pak, yang dulu pernah dipakai sama Soekarno untuk melakukan penyitaan aset terhadap penjahat ekonomi di Republik ini. Kenapa kita pakai ini Pak? Pertama, pelanggaran ada. Yang kedua, ada aspek melanggar, ada aspek menghambat ekonomi rakyat. Itu sudah cukup Pak untuk kita itu sehingga kita tidak membebankan seorang kepala desa, apalagi perangkat desa, dengan anggaran 48 miliar. Kita sudah mengeluarkan uang negara Pak untuk membongkar itu, satu potensi kerugian negara. Yang kedua, untuk membangun pagar laut itu, desa itu pakai uang pribadi atau uang desa. Kalau pakai uang desa Pak, potensi lagi kita punya kerugian negara di situ. Karenanya menurut saya, ya saran saya ini Bu Ketua, Pak Menteri, ya aktif Pak. KKP itu melapor ke aparat penegak hukum bahwa telah terjadi kerusakan di laut, terjadi pelanggaran di laut yang mengakibatkan kerugian negara. Dan ini cukup untuk kita menggunakan Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 55. Telah terjadi tindak pidana kejahatan ekonomi. Demikian Bu Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung Pak Menteri. Terima kasih Pak Johan. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin gini, kalau sebagai menteri harus tersinggung, saya bukan hanya tersinggung Pak, kesal juga, cuma kan cara ekspresinya beda-beda. Ada ekspresinya yang mungkin harus tunjukin ke publik, saya mungkin ekspresinya lebih tenang, bisa juga begitu. Bahwa kemudian sesuai dengan ranah dan kewenangan, sudah kita lakukan, tadi sudah saya jelaskan. Bahwa kemudian kita berkolaborasi atau berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain atau aparat yang lain, sudah kita lakukan Pak. Bahkan ikut di dalam proses, oh ya,
Ya, nah sekarang saya jelaskan, tadi sudah saya jelaskan begitu juga. Nanti kami jelaskan. Nanti kami tulis lagi Pak kalau memang seperti itu. Jadi penyidik dari Barreskrim pun ikut juga bersama-sama di kantor KKP untuk melakukan penyidikan. Maka tindak lanjut berikutnya seperti yang ada di media itu sudah pindah ke sana. Dan kita dari sisi KKP ada juga sudah melimpahkan ke sana, dan satu lagi kemudian kita juga dijadikan sebagai saksi ahli di sana. Itu koordinasinya Pak. Nah, kalau tadi tidak kami jelaskan di dalam laporan yang tertulis, nanti akan kami tindak lanjuti. Tapi itu demikian Pak Johan, terima kasih atas masukannya. Demikian Ibu Ketua. Baik, lanjut Pak Daniel Johan. Mohonnya teman-teman yang sudah dijawab oleh Pak Menteri kalau sudah cukup jelas supaya tidak diulang-ulang lagi. Silakan Pak Daniel. Ya, makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, segenap anggota, Pak Menteri dan seluruh jajaran. Jadi Pak Menteri, semangat raker kita terakhir yang paling tinggi adalah kepemahaman kita bahwa di negara ini tidak boleh ada kekuatan yang melebihi negara. Negara tidak boleh kalah, apalagi kalah dengan kekuatan yang telah melanggar hukum. Tetapi rasanya hasil temuan Pak Menteri yang dijelaskan hari ini, rasanya negara sudah kalah. Saya nggak paham. Kalau dari perkembangan terakhir, perkembangan kasus pagar laut ini, salah satu pejabat desa Kohot sudah ditahan. Tetapi berita resminya dia ditahan karena tindak pemalsuan dokumen. Ya. Saya belum dengar dia ditahan karena yang membangun pagar laut. Nah, saya ingin penegasan. Apakah dari hasil pemeriksaan Pak Menteri ingin menegaskan bahwa yang membangun pagar laut adalah kepala desa? Nah, itu satu. Yang kedua, dasarnya adalah hasil pemeriksaan dan surat pernyataan. Mohon dijelaskan ke kami hasil pemeriksaan seperti apa poin-poinnya sehingga kesimpulannya adalah yang membangun adalah seorang kepala desa. Karena kami ingin memahami apa kepentingan kepala desa itu membangun pagar laut. Gitu. Kedua, terakhir, ini menyuarakan seluruh nelayan budidaya, Pak. Harga pakan sekarang mahalnya luar biasa, Pak. Ya, sehingga kita minta Kementerian KKP punya terobosan untuk mengatasi mahalnya harga pakan ini sehingga para pembudidaya bisa selamat. Karena kalau enggak semua akhirnya tidak bergerak. Ya. Dulu sempat ada pakan mandiri. Ya. Itu menjadi salah satu terobosan yang penting untuk dilanjutkan kalau memang kita ingin membangun budidaya menjadi yang kuat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Menteri langsung jawab. Terima kasih Bu Ketua, izin. Pak Johan, terima kasih. Seperti tadi sudah kami sampaikan, ada ruang dan ranah juga. Tapi percayalah yang saya sampaikan bahwa kami sudah melibatkan juga lembaga yang memang berwenang di situ. Tentu kami tidak bisa juga terus kemudian setiap hari, tapi yang pasti sampai dengan hari ini sebagai tim ahli ya kita terus berkoordinasi. Tapi kan kita tidak bisa juga mencampuri wilayah yang di lembaga lain yang memiliki kewenangan yang lebih jauh. Tapi saya punya keyakinan karena dari sisi administratif sudah, dan bentuknya saya kira tuh kalau kemudian sekarang itu di media lebih ke arah pemalsuan, saya punya keyakinan pasti juga akan masuk ke yang lain. Dan itu ada kalau ada unsur pidana dan seterusnya. Yang kedua soal harga pakan tinggi.
Dulu memang ada apa namanya pakan mandiri dan seterusnya. Tetapi memang soal pakan ini sendiri kan memang bahan baku utamanya itu masih impor. Dan kita terus terang memang juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk itu. Kalau industrinya juga sudah ada, tetapi kemudian industri para pelaku industri pakan yang besar juga kan tidak banyak juga gitu ya. Nah ini yang terjadi sehingga ini menjadi apa namanya pemikiran kita yang sekarang kita sedang rancang untuk kemudian kita siapkan apa namanya pakan mandiri, peralatan pakan mandiri ya. Ada beberapa yang sudah bisa kita bantu, ada beberapa juga yang belum bisa. Begitu. Tapi kita sudah punya rancangan besar, salah satunya itu adalah yang tadi saya sampaikan bahwa kita ingin membangun modeling yang besar. Modeling yang besar itu akan menciptakan pabrik pakan yang khusus untuk di situ. Tentu itu kalau itu bisa dilakukan bisa digunakan juga pembudidaya karena yang kita bangun ini juga melibatkan para pelaku pembudidaya. Demikian. Terima kasih. Maaf pimpinan, enggak kurang jelas Pak. Saya hanya ingin penegasan. Apakah dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh KKP pelaku yang membangun pagar laut adalah Pak Kades? Jadi Pak Kades pelaku yang membangun Pak Kades dan staf aparatnya. yang membangun. Iya. Ya, oke. Mereka mengakui dan itu dia dibuat dalam surat pernyataan. Kita nggak butuh pernyataan Pak, hasil pemeriksaan. Ya, hasil Ya, pemeriksaan. pemeriksaan. Iya. Dan dia sudah membayar denda sanksinya 40 miliar itu. Belum. Karena penetapannya baru kemarin. Oke, dan negara akan menagih. Dan itu maksimum 30 hari dia harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu. Oke, terima kasih.